Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika para saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, serta sapi yang dikirim ke rumah jagal. Demikianlah makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan dan mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha.
halaman 34. Pansukulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula ibu almarhumah pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga ibu almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang ada di dunia ini dan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan kebajikan yang pernah ditanam beliau. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mohon para romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawa yada upacitwa nirojanti tesanggopa samosuko sabe sata marantica mari soca mari sare tatewa mari sami nati me tasang sayo anicca wata sangkara upacitwa nirojanti tesanggopa samosuko. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah kita hening sejenak. Kita akan bersama-sama mendengarkan wejangan Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perasaan sedih kami mengantar dan akan menyempurnakan jasad jasmani Ibu Almarhumah Lim Yeni Madalena.
kami selalu iringi doa dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbulan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia, menikmati kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Lim Yeni Madalena. Semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga segera mengikhlaskanmu. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap menon selesai. Sadu, sadu, sadu. Bukunya dikumpulkan. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga di atas peti jenazah. Silahkan keluarga dan juga para pelayat semua yang hadir yang berkenan untuk menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada beliau, untuk mempersiapkan diri maju ke depan dengan tertib, ya, dengan penuh hikmah. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan para pelayat. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Yang pakai benang merah mohon dibuka Amitabha. Namo 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 Amitabha. Keluarga kembali. Namo Amitabha. Namo
kewajiban dari pelaksanaan doa dari kemarin saat ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Magdalena, semoga segera menikmati alam bahagia. Untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa kremasi atau pelabuhan ini, marilah kita menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Waktu selanjutnya kami serahkan tiara